Pernah kepikiran gak sih gimana kalau ceritanya dibalik? Bukan kita yang mati-matian merindukan surga, tapi justru surga yang merindukan kita. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah konsep yang indah banget tentang 4 golongan manusia yang saking istimewanya sampai-sampai surga menantikan kehadiran mereka. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini dulu deh. Biasanya kan, kita sebagai manusia yang selalu bicara soal rindu surga, rindu ketenangan, rindu kebahagiaan abadi, tapi coba kita putar logikanya sebentar. Gimana kalau surga yang merasakan kerinduan itu? Apa mungkin sebuah tempat semulia surga menanti-nanti kedatangan kita manusia biasa? Ternyata jawabannya adalah iya, sangat mungkin. Dasarnya dari mana? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini jelas banget bilang kalau surga itu merindukan 4 golongan. Jadi ini bukan kiasan, tapi sebuah penegasan. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa aja sih 4 amalan kunci ini? Oke, golongan pertama yang dirindukan surga adalah mereka yang hatinya itu selalu terhubung dengan lantunan ayat-ayat suci. Yang pertama adalah mereka yang tekun mentilawahkan Al-Quran. Kata kuncinya di sini itu tekun. Jadi ini bukan soal baca sesekali kalau lagi ada waktu luang aja, tapi benar-benar menjadikannya bagian dari hidup, sebuah kebiasaan yang dilakukan dengan konsisten. Dan yang menarik, hadis ini pakai istilah ta'lil Quran. Ini tuh lebih dari sekedar membaca loh, maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah proses interaksi di mana hati dan pikiran kita ikut terlibat buat memahami, merenungkan, dan yang paling penting, mencoba mengamalkan ajaran di dalamnya. Kenapa sih amalan ini jadi begitu istimewa? Ya karena Al-Quran itu pusat dari segalanya kan? Petunjuk hidup kita, pedoman abadi, kalimat terakhir dari Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi saat kita membacanya dengan sepenuh hati, kita itu sebenarnya lagi menyambungkan diri kita langsung ke sumber petunjuk ilahi. Nah, dari ibadah yang sifatnya sangat personal, sekarang kita bergeser ke golongan kedua. Ini tentang interaksi kita dengan orang lain. Golongan kedua yang dirindukan surga adalah mereka yang bisa menjaga lisannya. Kemampuan bicara itu kan nikmat yang luar biasa ya, tapi sekaligus jadi ujian yang berat banget. Al-Quran sendiri juga menekankan pentingnya hal ini, contohnya di surah Al-Mu'minun ayat 3, di mana meninggalkan perkataan sia-sia itu jadi salah satu ciri penghuni surga Firdaus. Ini tuh pilihan yang kita hadapi setiap hari loh. Lisan kita ini mau dipakai buat hal-hal yang sia-sia, kayak dusta atau gibah, atau kita mau pakai untuk menebar kebaikan, kasih nasihat yang baik, mendoakan sesama, atau sekedar mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati. Ini jadi ngingetin kita sama pepatah lama yang relevan banget. Diam itu emas. Kalau emang nggak ada hal baik yang bisa diucapkan, ya diam jadi pilihan yang jauh lebih bijak. Menjaga lisan itu soal kualitas ucapan, bukan kuantitasnya. Lanjut, golongan ketiga. Nah, yang ini adalah tentang gimana kita mewujudkan rasa peduli kita dalam tindakan yang nyata. Golongan ketiga adalah mereka yang ringan tangan memberi makan orang yang kelaparan. Ini amalan yang menunjukkan tingginya kepedulian sosial kita. Iman itu kan gak cuma dirasain di hati, tapi juga harus kelihatan dari perbuatan kita ke sesama. Tapi ada 2 kunci utama nih, biar amalan mulia ini nilainya sempurna di sisi Allah. Pertama, harus dilakukan dengan ikhlas. Kedua, niatnya harus murni karena Allah, bukan karena pengen dipuji atau dapat balasan dari manusia. Seberapa besar sih pahalanya? Wah, luar biasa. Salah satu contohnya, kalau kita kasih makan orang yang lagi buka puasa, pahalanya itu setara dengan orang yang puasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini nunjukin betapa Allah sangat menghargai kepedulian kita terhadap sesama. Dan ini membawa kita ke golongan terakhir, sebuah ibadah puncak yang dilakukan di bulan yang paling istimewa. Golongan keempat adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Keistimewaan Ramadan ini begitu dahsyat, sampai-sampai Rasulullah bersabda, kalau aja umatnya tahu semua kebaikan di dalamnya, mereka pasti berharap seluruh tahun itu isinya Ramadan. Emang apa sih yang bikin Ramadan begitu spesial? Di bulan inilah semua kebaikan dilipat gandakan, doa-doa lebih mudah dikabulkan, pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya, dan rahmat Allah tercurah tanpa henti. Jadi, menjalankan puasa dengan penuh iman di bulan ini adalah cara kita meraih kerinduan surga. Oke, kita sudah lihat keempat golongan tadi. Sekarang, yuk kita coba tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Yang menarik banget, keempat amalan ini tuh bukan daftar acak loh. Mereka ini secara indah membentuk potret seorang hamba yang seimbang. Ada amalan yang menguatkan hubungan vertikal kita dengan Allah, yaitu tilawah Quran dan puasa.
Dan ada juga amalan yang memperindah hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, yaitu menjaga lisan dan memberi makan. Keduanya ini seperti dua sayap yang nggak bisa dipisahkan. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua untuk merenung sejenak. Ini bukan tentang jadi sempurna dalam semalam kok. Ini tentang mengambil langkah pertama. Dari 4 pintu kebaikan yang udah kita jelajahi bareng-bareng ini, kira-kira mana ya satu pintu yang mau kita coba buka lebih lebar lagi mulai hari ini? Terima kasih sudah menyimak.